Selamat siang semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 7, kelas CY Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tarumanagara ingin mempresentasikan tentang PSAK 221. PSAK 221 ini membahas tentang pengaruh perubahan kurs valuta asing. Izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Ummu Fadilah dengan NIM 125240071. Perkenalkan, saya Felisa dengan NIM 125240084. Perkenalkan, nama saya Angelina dengan NIM 125240087. Perkenalkan, nama saya Evangeline Gracia Wibowo dengan NIM 125240088. Perkenalkan, nama saya Tirza Meidwi dengan NIM 125240089. Pertama-tama, saya akan membahas tentang daftar isi terlebih dahulu. Di dalam presentasi kali ini, daftar isinya itu ada terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama itu ada tujuan, ruang lingkup, definisi, perubahan mata uang fungsional, dan yang terakhir ada contoh soal dan pembahasan. Yang pertama itu tujuan PSAK 221. Jadi tujuannya itu adalah untuk mengatur bagaimana memasukkan transaksi mata uang asing dan kegiatan usaha luar negeri ke laporan keuangan, serta menjabarkan keuangan ke mata uang penyajian, untuk memastikan laporan keuangan mencerminkan dampak perubahan kurs secara akurat. Selanjutnya ada ruang lingkup. Akuntansi, transaksi, dan saldo dalam mata uang asing, kecuali transaksi dan saldo derivatif yang diatur di dalam PSAK 109 tentang instrumen keuangan. Kedua, menjabarkan hasil dan posisi keuangan dari kegiatan usaha luar negeri yang termasuk dalam laporan keuangan entitas secara konsolidasi, proporsional, ataupun metode ekuitas. Yang terakhir, menjabarkan hasil dan posisi keuangan satu entitas ke dalam mata uang penyajian. Selanjutnya, PSAK 221 ini mengatur bagaimana entitas melaporkan transaksi dan saldo dalam mata uang asing, serta bagaimana pengaruh perubahan kurs dicatat dalam laporan keuangan. Standar ini penting agar laporan keuangan tetap dapat relevan dan dapat dibandingkan, terutama bagi perusahaan yang beroperasi lintas negara ataupun yang menggunakan lebih dari satu mata uang. Selanjutnya apa sih kurs valuta asing itu? Kurs valuta asing atau nilai tukar mata uang merupakan harga atau nilai dari satu mata uang jika ditukar dengan mata uang lain. Misalnya, nilai tukar antara rupiah dengan dolar Amerika Serikat menunjukkan berapa banyak rupiah yang diperlukan untuk mendapatkan 1 dolar Amerika Serikat. Kegiatan usaha luar negeri. Entitas yang merupakan entitas anak, asosiasi, pengaturan bersama atau cabang dari entitas pelaporan yang aktivitasnya dilaksanakan di suatu negara atau mata uang selain negara atau mata uang entitas pelopor. Selanjutnya, apa sih itu mata uang penyajian? Mata uang penyajian ini merupakan mata uang yang digunakan oleh perusahaan dalam penyajian laporan keuangannya. Misalnya perusahaan yang berdiri di Indonesia normalnya menggunakan rupiah sebagai mata uang di dalam penyajian laporan keuangannya. Lalu selanjutnya kita akan membahas mengenai apa sih itu nilai wajar. Jadi nilai wajar merupakan harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal transaksi pengukuran. Lalu selanjutnya selisih kurs. Selisih kurs adalah perbedaan yang timbul akibat penjabaran mata uang asing ke dalam mata uang fungsional, di mana di Indonesia sendiri adalah rupiah pada kurs yang berbeda. Hal ini dapat terjadi ketika ada perbedaan antara tanggal transaksi dengan tanggal penyelesaian, di mana dapat menimbulkan keuntungan maupun kerugian. Lalu mata uang fungsional sendiri adalah mata uang yang digunakan di dalam lingkungan ekonomi utama, di mana suatu entitas itu beroperasi. Mata uang fungsional ini juga adalah mata uang yang digunakan oleh suatu entitas untuk mengukur, mencatat, dan melaporkan transaksi keuangannya. Menurut SAK IAI paragraf 9 dan 10, mata uang fungsional sangat mempengaruhi harga jual, di mana seringkali menjadi mata uang di mana harga jual untuk barang dan jasa didenominasikan dan diselesaikan. Dari suatu negara yang berkekuatan persaingan dan perundang-undangannya sebagian besar menentukan harga jual dari barang dan jasanya. Lalu selanjutnya adalah mata uang dalam mana penerimaan dari aktivitas operasi pada umumnya ditahan.
lalu mempengaruhi biaya tenaga kerja, bahan baku, dan biaya lain dari pengadaan barang atau jasa. Biaya didenominasikan dan diselesaikan. Lalu yang terakhir adalah mata uang yang mana dana dari aktivitas pendanaan, antara lain penerbitan instrumen utang dan instrumen ekuitas. Lalu pertimbangan-pertimbangan dalam menentukan mata uang fungsional menurut paragraf 11 SAKIAI adalah tinggi rendahnya proporsi kegiatan usaha luar negeri. Lalu yang kedua, apakah arus kas secara langsung mempengaruhi arus entitas pelapor dan apakah arus kas tersebut siap bertersedia untuk dikirimkan ke entitas pelapor. Yang ketiga, apakah arus kas cukup membayar kewajiban instrumen utang yang ada ataupun yang diperkirakan dapat terjadi tanpa adanya dana yang disediakan oleh entitas pelapor. Lalu, kurs sendiri itu adalah harga suatu mata uang dari suatu negara terhadap mata uang yang berasal dari negara lainnya. Kurs bisa dinyatakan dengan mata uang dari negara lain. Kurs juga adalah suatu perbandingan nilai saat ada pertukaran antar dua mata uang yang saling berbeda. Maka, di dalamnya akan menghasilkan perbandingan pada nilai atau harga dari mata uang itu. Lalu, transaksi mata uang asing adalah transaksi yang didenominasikan atau memerlukan penyelesaian dalam suatu mata uang asing. Transaksi tersebut termasuk membeli atau menjual, meminjam atau meminjamkan dana, dan memperoleh atau melepas aset. Lalu ada definisi postmoneter. Fitur utama dari postmoneter adalah hak untuk menerima atau kewajiban untuk menyerahkan sejumlah unit mata uang yang tetap atau dapat ditentukan. Sebagai contoh mencakup pensiun dan imbalan kerja lain yang dibayar dalam kas, provisi yang diselesaikan secara kas, dan dividen kas yang diakui sebagai liabilitas. Penerapan pada tanggal pelaporannya adalah dijabarkan dengan kurs penutup. Selanjutnya ada definisi post non moneter. Di sini, fitur utama post non moneter adalah tidak adanya hak untuk menerima atau kewajiban untuk menyerahkan suatu jumlah unit mata uang yang tetap atau dapat digunakan. Lalu post non moneter mencakup uang muka, goodwill, aset tak berwujud atau intangible asset, aset tetap, dan kewajiban estimasi yang harus diselesaikan dengan penyerahan aset post non moneter. Penerapan pada tanggal laporannya dibagi menjadi dua, yaitu tergantung pada pengukurannya. Lalu penerapan pada tanggal pelaporan. Di sini post non moneter yang diukur dalam biaya historis nantinya akan dijabarkan dengan menggunakan kurs pada tanggal transaksi. Sedangkan post non moneter yang diukur dalam nilai wajar nantinya akan dijabarkan dengan kurs pada tanggal ketika nilai wajar ditentukan. Lalu di sini penerapan pada aset tetap. Aset tetap ini dapat diukur dengan dua, yaitu nilai wajar dan biaya historis. Kedua ini jika jumlahnya ditentukan dalam mata uang asing, lalu akan dijabarkan ke dalam mata uang fungsional. Lalu dijabarkan ke dalam mata uang fungsional ketika beberapa nilai tukar tersedia. Lalu kurs di mana arus kas masa depan diselesaikan jika arus kas tersebut telah terjadi pada tanggal pengukuran. Lalu selisih kurs yang timbul pada penyelesaian post moneter atau proses penjabaran post moneter pada kurs yang berbeda dari kurs pada saat post moneter tersebut dijabarkan pada pengakuan awal selama periode atau periode laporan keuangan sebelumnya, diakui dalam laba atau rugi dalam periode pada saat terjadinya. Lalu di sini pengakuan awal berdasarkan pada transaksi mata uang asing berdasarkan pencatatan. Yang pertama itu suatu transaksi mata uang asing harus dicatat ke mata uang fungsional. Lalu jumlah yang dicatat dihitung ke dalam mata uang fungsional dengan kurs spot pada tanggal transaksi. Tanggal transaksi di sini adalah tanggal memenuhi kriteria pengakuan. Lalu ada selisih nilai tukar, yaitu komprehensif. Yang pertama itu jika keuntungan atau kerugian post non moneter diakui dalam pendapatan komprehensif lain, setiap komponen perubahan dari keuntungan atau kerugian itu diakui dalam pendapatan komprehensif lain. Yang kedua, namun jika diakui ke dalam laba atau rugi, maka setiap komponen perubahan keuntungan atau kerugian diakui dalam laba atau rugi.
Selanjutnya, selisih nilai tukar pada investasi neto. Yang pertama, selisih kurs yang timbul pada pos moneter yang membentuk bagian dari investasi neto entitas pelapor dalam suatu kegiatan usaha luar negeri, diakui dalam laba atau rugi dalam laporan keuangan tersendiri dari entitas pelapor, yaitu terdapat pada PSAK 4, atau laporan keuangan individual dari kegiatan usaha luar negeri, yang mana yang tepat. Selanjutnya yang kedua, dalam laporan keuangan yang memasukkan kegiatan usaha luar negeri dan entitas pelapor atau konsolidasi, selisih-selisih kurs diakui awalnya dalam pendapatan komprehensif lain dan direklasifikasi dari ekuitas ke laba atau rugi pada saat pelepasan investasi neto sesuai dengan paragraf 46. Lalu, bagaimana jika terdapat perubahan mata uang fungsional pada suatu entitas? Nah, ketika terdapat perubahan dalam mata uang fungsional suatu entitas, entitas harus menerapkan prosedur penjabaran untuk mata uang fungsional yang baru secara prospektif sejak tanggal perubahan tersebut. Selanjutnya, berikut adalah prosedur penjabaran hasil dan posisi keuangan entitas. Yang pertama, aset dan liabilitas untuk setiap laporan dari posisi keuangan yang disajikan, termasuk komparatif, harus dijabarkan menggunakan kurs penutup. Yang kedua, pendapatan dan beban untuk setiap laporan laba rugi komprehensif atau laporan laba rugi terpisah yang disajikan, termasuk komparatif, harus dijabarkan menggunakan kurs pada tanggal transaksi. Selanjutnya, apabila dalam perubahan mata uang fungsional tersebut terdapat selisih, maka semua hasil dari selisih nilai tukar harus diakui dalam pendapatan komprehensif lain. Penjabaran mata uang pada goodwill. Goodwill dari akuisisi, kegiatan usaha luar negeri, dan setiap penyesuaian nilai wajar jumlah tercatat suatu aset dan kewajiban yang timbul pada akuisisi kegiatan usaha luar negeri tersebut diperlakukan sebagai aset dan kewajiban dari kegiatan usaha luar negeri itu. Aset dan liabilitas dinyatakan dalam mata uang fungsional dari kegiatan usaha luar negeri dan dijabarkan dengan menggunakan kurs penutup sesuai dengan paragraf 39. Selanjutnya, pada pelepasan suatu kegiatan usaha luar negeri, jumlah kumulatif dari selisih nilai tukar yang terkait dengan kegiatan usaha luar negeri yang diakui di dalam pendapatan komprehensif lain dan diakumulasi ke dalam komponen terpisah dari ekuitas, direklasifikasikan dari ekuitas ke laba atau rugi sebagai penyesuaian untuk pengelompokan ulang ketika keuntungan atau kerugian dari pelepasan suatu kegiatan usaha di luar negeri diakui. Nah, reklasifikasi ini yaitu suatu pengelompokan kembali satu transaksi keuangan, baik penerimaan maupun pengeluaran. Selanjutnya ada pelepasan usaha luar negeri, anak perusahaan. Pada pelepasan, sebagian dari suatu entitas anak yang mencakup kegiatan usaha luar negeri, entitas meretribusi bagian yang sebanding dari jumlah kumulatif selisih nilai tukar yang diakui dalam pendapatan komprehensif lain kepentingan non-pengendali pada kegiatan usaha luar negeri tersebut. Selanjutnya, dalam setiap pelepasan yang lain atas sebagian kegiatan usaha luar negeri, entitas mereklasifikasi hanya bagian yang sebanding dari jumlah kumulatif selisih nilai tukar yang diakui dalam pendapatan komprehensif lain ke dalam laba rugi. Pengaruh pajak, keuntungan atau kerugian pada transaksi mata uang asing dan selisih nilai tukar yang timbul pada penjabaran hasil dan posisi keuangan dari suatu entitas ke dalam suatu mata uang yang berbeda mungkin memiliki pengaruh pajak. PSAK 46 diterapkan di pengaruh pajak ini. Berikut adalah contoh soal. Staf accounting yang membeli mesin dengan nilai CIF sebesar $110, kurs BI sebesar Rp1.500 dan kurs KMK sebesar Rp1.400. Di akhir periode akuntansi, nilai kurs BI sebesar Rp1.600 dan kurs KMK sebesar Rp1.550. Bagaimana cara menghitung laba rugi pertukaran valuta asing tersebut? Yang pertama, nilai
CIF-nya $110, kita kali dengan kurs BI pada saat pembelian 1.500. $110 dikali Rp1.500 menghasilkan 165 juta. Yang kedua, kita kalikan kurs BI ketika akhir periode dikali dengan nilai CIF-nya $110, menghasilkan 176 juta. Setelah itu kita selisihkan nilai transaksi ketika pembelian dikurangi akhir periode, menghasilkan rugi selisih kurs sebesar 11 juta. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.